Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sediaan injeksi propofol dengan anggota kelompok saya sendiri Tiffany, Valeri, Wanti, Yusi, Yuyun, dan Zahran. Yang pertama ada nama zat dan kekuatan sediaan, ada nama propofol, bentuk sediaannya injeksi propofol, mekanisme kerjanya, meningkatkan aktivitas GABA, menghambat aktivitas sistem saraf pusat, menyebabkan hilangnya kesadaran dengan onset cepat, pemulihan singkat. Manfaatnya anestesi umum intravena. Dosisnya 20-40 mg propofol tiap 10 detik. Tujuan dari sediaan ini adalah yang pertama ada menentukan cara pembuatan sediaan injeksi propofol. Selanjutnya ada melakukan dan mengidentifikasi parameter evaluasi sediaan injeksi propofol. Dan yang terakhir ada mengetahui karakteristik sifat fisik dan kimia sediaan injeksi propofol. Selanjutnya ada pendahuluan. Injeksi adalah metode pemberian obat atau cairan ke dalam tubuh melalui jarum suntik. Digunakan untuk efek cepat atau obat yang tidak dapat diberikan oral. Teknik ini memungkinkan obat langsung masuk ke dalam darah atau jaringan tubuh untuk penyebaran cepat. Propofol adalah anestesi umum intravena yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA, menghambat sistem saraf pusat. Efeknya cepat dengan pemulihan cepat setelah penggunaan. Namun perlu pengawasan medis karena dapat menurunkan tekanan darah dan pernafasan. Selanjutnya, injeksi propofol adalah pemberian propofol intravena untuk diinduksi dengan pemeliharaan anestesi umum. Zat aktif propofol adalah propofol itu sendiri. Obat ini menghambat aktivitas sistem saraf pusat, menyebabkan hilang kesadaran dengan onset cepat dan pemulihan singkat. Berdasarkan prinsip injeksi propofol didasarkan dengan memberikan obat tersebut melalui jalur intravena untuk menghasilkan efek sedasi atau anestesi yang cepat dan singkat. Propofol bekerja dengan cara mengikat reseptor GABA, gamma aminobutyric acid, pada sistem saraf pusat yang menyebabkan peningkatan efek inhibitor dari GABA, sehingga mengurangi aktivitas neuron dan menghasilkan efek sedatif atau anestesi. Dosis propofol yang tepat harus diperhatikan dengan cermat karena terlalu banyak dapat menyebabkan depresi pernafasan atau kardiovaskular, sedangkan dosis yang kurang dapat mengurangi efektivitas obat. Penggunaan propofol memerlukan pemantauan ketat terhadap tanda vital pasien, seperti tekanan darah, laju pernafasan, dan saluran oksigen, karena obat ini dapat menyebabkan hipotensi dan penurunan fungsi pernafasan. Kemudian ada preformulasi bahan aktif di mana golongan obatnya propofol itu hipnotik sedatif. Mekanisme kerjanya meningkatkan aktivitas GABA, menghambat aktivitas sistem saraf pusat, menyebabkan hilangnya kesadaran dengan onset cepat dan pemulihan singkat. Indikasinya anestesi umum intravena, kontraindikasinya terhadap sensitivitas, hipersensitivitas terhadap propofol, efek sampingnya nyeri, rasa tertusuk atau rasa terbakar di area penyuntikan, denyut jantung lambat tidak teratur. Interaksi obatnya efek sedatif atau anestesi dan depresan kardiorespirasi yang bersifat aditif dengan depresan SSP lainnya. Kemudian dosisnya 20-40 mg propofol tiap 10 detik, pH sediaannya 4,5 sampai 6,6. Kemudian ada pemberian cairan jernih tidak berbau sampai agak kekuningan. pH-nya 4,5 sampai 6,0. Kemudian wadah dan penyimpanannya, disimpan dalam wadah tertutup rapat, berisi gas inert dan terlindung cahaya. Simpan pada suhu ruang. Konsentrasinya 0,1% dan kegunaannya sebagai zat aktif. Selanjutnya ada permasalahan dan penyelesaian, yang dimana permasalahan pertama itu propofol tidak larut dalam air karena sifat fisikokimianya yang lipofilik. Maka penyelesaiannya propofol diformulasikan dalam bentuk emulsi lemak yang dapat diberikan melalui injeksi intravena. Emulsi lemak ini membantu mendistribusikan obat ke dalam tubuh dengan cepat sehingga menghasilkan onset efek anestesi yang singkat, biasanya dalam waktu 30 detik. Kemudian permasalahan yang kedua, propofol membutuhkan media yang mendukung penyerapannya secara efektif oleh tubuh. Pilihan bahan pelarut yang tidak sesuai dapat menyebabkan toksisitas, reaksi alergi, atau distribusi yang tidak optimal. Maka penyelesaiannya ditambahkan minyak kedelai sebagai fase minyak atau pelarut atau solvent karena minyak kedelai ini mampu membentuk emulsi yang stabil, bersifat biokompatibel, minim iritasi, serta mendukung distribusi propofol secara efektif ke jaringan tubuh.
Selanjutnya, pada sediain injeksi propofol dalam bentuk emulsi lemak tanpa stabilisator, emulsi berisiko mengalami koalesensi yang mengurangi efisiensi dan keamanan. Maka digunakan lecitin telur sebagai emulgator untuk menstabilkan emulsi lemak dalam formulasi propofol. Lecitin membentuk lapisan pelindung di sekitar globul minyak, mencegah koalesensi dan menjaga homogenitas emulsi. Selanjutnya, injeksi propofol membutuhkan tonisitas yang sesuai dengan cairan tubuh untuk mencegah kerusakan sel darah merah dan iritasi saat pemberian intravena. Maka, glycerin digunakan sebagai pengatur tonisitas dalam formulasi propofol karena mampu menyesuaikan tekanan osmotik larutan agar sesuai dengan cairan tubuh. Selanjutnya, dalam formulasi obat injeksi, pH larutan yang tidak stabil dapat menyebabkan iritasi jaringan atau mengurangi stabilitas bahan aktif, sehingga diperlukan buffer untuk menjaga kestabilan pH dalam rentang fisiologis. Maka digunakan kombinasi natrium fosfat di basic dan monobasic sebagai buffer karena kemampuannya untuk mempertahankan pH larutan di kisaran fisiologis. Tanpa kombinasi ini, pH larutan dapat menjadi terlalu asam atau basa, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan obat sehingga kombinasi digunakan. Selanjutnya, dalam formulasi injeksi propofol diperlukan medium yang sesuai untuk melarutkan bahan aktif dan komponen lainnya agar emulsi tetap stabil. Tanpa next Tanpa pengencer yang tepat, formulasi dapat menjadi terlalu pekat atau tidak homogen yang dapat meningkatkan resiko iritasi, emboli lemak, atau degradasi bahan aktif. Maka digunakan WFI karena penggunaan WFI ini memastikan emulsi minyak dalam air terbentuk dengan baik sehingga bahan aktif seperti propofol dapat terdistribusi secara merata tanpa menimbulkan resiko toksisitas atau iritasi lokal. Selanjutnya, keberadaan oksigen dalam wadah dapat menyebabkan oksidasi yang berpotensi menurunkan stabilitas emulsi dan menghasilkan produksi degradasi yang tidak diinginkan. Maka, untuk mencegah oksidasi tersebut, dalam emulsi injeksi propofol, gas nitrogen digunakan selama proses pembuatan dan pengemasan, di mana nitrogen adalah gas inert yang dapat menggantikan oksigen dalam wadah sehingga mengurangi resiko oksidasi dan memperpanjang umur simpan produk. Selanjutnya ada preformulasi bahan tambahan yaitu minyak kedelai. Next. Dengan pH 3,5 hingga 7. Pemberiannya, minyak kedelai ini berwarna bening, kuning pucat, tidak berbau atau cairan hampir tidak berbau dengan rasa hambar. Kemudian stabilitasnya, minyak kedelai merupakan bahan yang stabil jika terlindung dari atmosfer oksigen dengan konsentrasi 0,45% dengan kegunaannya sebagai fase minyak. Selanjutnya ada lecitin, yang dimana pemberiannya itu lecitin memiliki bentuk fisik bervariasi dari kental hingga bubuk dengan warna coklat hingga kuning tergantung pemurnian. Kelarutannya, lecitin larut dalam alifatik dan aromatik hidrokarbon, hidrokarbon terhalogenasi, minyak mineral, dan asam lemak. Kemudian untuk konsentrasinya 0,5% dan indikasinya sebagai emulgator. Kemudian ada gliserin dengan pH 5,5 hingga 7. Pemberiannya gliserin ini berbentuk bening, tidak berwarna, tidak berbau, kental, higroskopis, kemudian cair, rasanya manis, kira-kira 0,6 kali lebih manis dari sukrosa. Stabilitasnya, gliserin bersifat higroskopis, stabil terhadap oksidasi atmosfer dalam penyimpanan normal, tetapi terurai menghasilkan akrolain saat dipanaskan. Next. Untuk konsentrasinya itu di 0,225%, indikasinya sebagai pengatur tonisitas. Selanjutnya ada sodium fosfat yang di basic dengan pH 9 hingga 9,4 dengan pemberian berbentuk putih bubuk, dihidratnya berwarna putih atau hampir putih, kristal dan tidak berbau. Kemudian untuk stabilitasnya bentuk anhidrat natrium fosfat di basa bersifat higroskopis. Kemudian konsentrasinya di 0,02% dan indikasinya sebagai buffering agent. Selanjutnya ada sodium fosfat atau natrium fosfat yang monobasic. Next. Dengan pH 4,1 hingga 4,5 dengan pemberian kristal yang tidak berbau, tidak berwarna atau putih sedikit deliquescent. Kemudian untuk stabilitasnya stabil secara kimia dan konsentrasinya 0,17% digunakan sebagai buffering agent. Kemudian ada water for injection. Next. Dengan pH 5 hingga 7, dengan pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kemudian untuk stabilitasnya stabil dalam semua keadaan fisik, baik itu es, cair, dan penguapan atau menguap. Kemudian indikasinya sebagai pengencer.
Selanjutnya ada gas nitrogen. Kemudian pemberiannya adalah bahan yang tidak reaktif, tidak mudah terbakar, tidak berwarna, dan gas yang tidak berasa dan tidak berbau. Stabilitasnya, nitrogen itu stabil dan tidak reaktif secara kimia. Kemudian indikasinya digunakan sebagai perpindahan udara atau mencegah oksidasi. Selanjutnya yaitu pendekatan formula. Yang pertama itu zat aktif yaitu propofol dengan jumlah 0,1%, kemudian minyak kedelai sebagai fase minyak dengan 0,45%, kemudian lesitin telur sebagai emulgator dengan jumlah 0,5%, kemudian gliserin sebagai pengatur tonisitas dengan jumlah 0,225%, kemudian natrium fosfat di basic sebagai pengatur pH dengan jumlah 0,02%, kemudian natrium fosfat monobasic yaitu sebagai pengatur pH dengan jumlah 0,17%, dan untuk water for injection sebagai pengencer dengan 20 mili, dan gas nitrogen NF sebagai perpindahan udara. Next. Selanjutnya di sini merupakan perhitungan tonisitas, di mana metode yang digunakan yaitu metode LISO dengan alasan titik beku dari zat aktif dan ekuivalen dari zat aktif tidak diketahui, maka dilakukan dengan metode LISO. Dengan metode LISO dilakukan perbandingan dengan tabel LISO, di mana dengan rumus ekuivalen sama dengan 17 dikali LISO per massa atau per bobot molekul, di mana zat aktif propofol dengan rumus ekuivalen sama dengan 17 kali ISO dikali dibagi massa molekular, di mana ISO dari propofol itu 1,9. 1,9 diambil dari bahwa jika propofol ini bersifat nonpolar, dalam tabel dikatakan jika propofol nonpolar nilainya yaitu 1,9, begitu dengan minyak kedelai dan lesitin telur dan juga gliserin, di mana angka lisonya itu 1,9. Sehingga hasil angka berurutnya propofol 0,18, minyak kedelai 0,03, lesitin telur 0,04, gliserin juga 0,35. Sedangkan natrium fosfat di basic dan juga natrium fosfat mono di basic memiliki elektron, di mana dikategorikan sebagai elektrolit. Jadi di tabel ISO dikatakan bahwa elektrolit atau zat yang mengandung elektrolit memiliki angka ISO yang sebesar 2. Sehingga angka yang diperoleh yaitu 0,24 dan 0,28. Lalu untuk total gliserin yang dibutuhkan agar isotonis, maka 0,9%, di mana itu merupakan kadar isotonis dari tubuh manusia dikurangi jumlah zat yang dihasilkan atau yang diperlukan, dengan hasil 0,9 dikurangi 1,1 sebenarnya minus 0,3, yang menandakan bahwa zat yang digunakan itu hipertonis, sehingga perlu dikurangi gliserin yang digunakan agar isotonis dengan cara 0,3 per 100 dikali jumlah sediaan yang akan dibuat yaitu 20 mili, sehingga sebanyak 0,06 gram per 20 mili gliserin dikurangi agar sediaan isotonis. Lalu untuk perhitungan dapar, pH yang digunakan 7,2, di mana stabilitas pH target yang diinginkan yaitu antara 7 hingga 7,5. Sedangkan pKa dari NH4, OH4, H4 dari natrium fosfat di basic yaitu 7,2. Jadi pH yang diambil yaitu tengah-tengah yaitu 7,2. Sehingga dihasilkan H+ atau nilai basa dari pH-nya yaitu 6,31 kali 10 pangkat minus 8, dan pKa-nya juga mengikuti angka dari pH-nya sendiri. Untuk kapasitas dapur yang digunakan yaitu sebanyak 0,02. Lalu bobot molekul dari Na2H4O4 yaitu 141,96. Lalu Bm atau bobot molekul dari NH2PO4 yaitu 119,98. Lalu masukkan rumusnya, di mana
rumusnya adalah 0,02 dari kapasitas dapur yang digunakan dengan konsentrasi yang dengan nilai eh, dengan nilai 2,303 di mana itu merupakan ketentuan dalam rumus dikali konsentrasi yang dicari dikali 6,31 kali 10 pangkat minus 8 dikali 6,31 dikali 10 pangkat minus 8 dibagi 6,31 dikali 10 pangkat minus 8 ditambah 6,31 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 2 di mana hasilnya 0,02 sama dengan 2,303 dikali konsentrasi yaitu 200 dikali 2,51 kali 10 pangkat 14 dibagi dengan 1,5926 dikali 10 pangkat minus 14 di mana konsentrasi yang diperoleh yaitu 0,02 dikali 1,57 dibagi dengan angka angka yang sudah diketahui atau angka ketentuan dalam rumus 2,303 dengan konsentrasi yang diketahui yaitu 0,013. Lalu volume dapat dalam 100 mili atau jika dalam liter 0,1 liter, molalitas yang diketahui yaitu 0,013 dikali 0,1 liter, maka nilai molalitasnya yaitu 0,0013. Jika untuk mengetahui masanya, molalitas dikali dengan bobot molekuler, di mana 0,013 dikali bobot molekuler dari Na2H4O4 yaitu 141,96, maka hasilnya itu 0,124 gram itu untuk Na2H4PO4. Sedangkan untuk NH2PO4 yaitu 0,013 dikali 119,98 dihasilkan 0,155 gram NH2PO4. Selanjutnya persiapan alat dan bahan dan serta wadah. Kemudian yang pertama itu alat, di mana batang pengaduk, corong kaca, gelas kimia, gelas ukur, kaca arloji, dan pipet tetes itu alat sterilisasinya menggunakan autoklaf. Kemudian cara sterilisasinya itu panas basah, waktu sterilisasinya 15 menit dan suhunya 121 derajat Celcius. Kemudian untuk spatel dan tutup pial itu menggunakan alat sterilisasi oven dan cara sterilisasinya yaitu panas kering dengan waktu sterilisasi 1 jam dan suhunya 170 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada sterilisasi pada bahan. Yang pertama itu ada propofol dengan cara sterilisasinya filtrasi penyaringan. Cara sterilisasinya filtrasi membran dengan waktunya selama penyaringan berlangsung dengan suhunya tidak menggunakan suhu. Yang kedua ada minyak kedelai dengan alat sterilisasinya oven. Cara sterilisasinya panas kering selama 30 menit dengan suhu 115 derajat Celcius. Yang ketiga ada lesitin telur dengan alat sterilisasinya pasterilisasi. Cara sterilisasinya dengan sterilisasi uap selama 20 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Yang keempat ada gliserin dengan alat sterilisasinya autoklaf dengan cara sterilisasinya panas basah selama 30 menit dengan suhu 115 derajat Celcius. Yang kelima ada natrium fosfat dibasic dan natrium fosfat monobasic secara alat sterilisasinya autoklaf dengan cara sterilisasinya panas basah dengan waktu 30 menit pada suhu 115 derajat Celcius. Yang terakhir ada water for injection dengan alat sterilisasinya autoklaf, cara sterilisasinya panas basah selama 30 menit dengan suhu 115 derajat Celcius. Lalu ada sterilisasi pada wadah, yaitu yang pertama ada botol vial dengan alat sterilisasinya autoklaf dengan cara sterilisasi panas basah. Dan waktu sterilisasinya selama 15 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu ada vial untuk sediaan dengan alat sterilisasinya autoklaf, cara sterilisasinya panas basah dengan waktu 15 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada penimbangan bahan. Yang pertama ada propofol dengan perhitungan untuk satu vialnya 0,02 gram dengan massa yang ditimbang untuk 10 vialnya itu 0,2 gram. Yang kedua ada minyak kedelai dengan massa perhitungan satu vialnya 0,09 gram, lalu massa yang ditimbangnya 0,9 gram.
Yang ketiga adalah lecitin telur dengan bahan yang ditimbang per satu vialnya 0,1 gram dan massa yang ditimbang dalam 10 vialnya itu 1 gram. Yang keempat ada gliserin dengan massa per satu vialnya 0,045 gram, lalu massa yang akan ditimbangnya dengan 10 vial 0,45 gram. Lalu ada yang kelima ada natrium fosfat di basic dengan perhitungan satu vialnya itu 0,039 gram, lalu massa yang ditimbang untuk 10 vial itu 0,39 gram. Yang keenam ada natrium fosfat monobasic dengan perhitungan satu vialnya 0,03 gram dengan massa yang ditimbang untuk 10 vialnya itu 0,3 gram. Lalu yang ketujuh ada gas N2 dengan perhitungannya QS. Lalu yang terakhir ada water for injection dengan volume per vialnya itu 20 mili. Selanjutnya prosedur yang dilakukan di mana kelas ruangan yang digunakan yaitu ruang sterilisasi atau gray area, sama disiapkan semua alat, wadah, dan bahan, dicuci alat-alat yang digunakan dengan air mengalir, lalu dibilas dengan menggunakan aquades, lalu dimasukkan alat yang digunakan dibungkus aluminium foil ke dalam oven dan diatur suhu 170 derajat selama 1 jam. Dimasukkan batang pengaduk, botol via, gelas kimia, serta alat-alat lain ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Bahan seperti propofol disterilisasi dengan membran filtrat 0,2 mikrometer. Lalu bahan seperti gliserin, water for injection, natrium fosfat monobasic, dan natrium fosfat dibasic disterilisasi dengan autoclave pada suhu 115 derajat selama 30 menit. Bahan seperti lecitin telur disterilisasi dengan sterilisasi uap selama 20 menit dengan suhu 60 derajat. Lalu bahan seperti minyak kedelai disterilisasi dan oven selama 30 menit dengan suhu 115 derajat. Lalu semua dimasukkan alat, wadah, dan bahan yang telah disterilisasi ke dalam wadah penyimpanan lemari alat steril dan ditransfer ke dalam passbox. Lalu pada ruang penimbangan ditimbang propofol sebanyak 0,2 gram dengan kaca arloji ditutup dan diberi label. Lalu ditimbang natrium fosfat di basic sebanyak 0,04 gram dengan kaca arloji lalu ditutup dan diberi label. Lalu selanjutnya ditimbang natrium fosfat monobasic sebanyak 0,034 gram dengan kaca arloji lalu diberi label. Lalu ditimbang minyak kedelai sebanyak 0,9 gram dengan kaca arloji lalu ditutup dan diberi label. Lalu ditimbang lecitin telur sebanyak 0,1 gram lalu ditutup dan diberi label. Begitu juga dengan gliserin sebanyak 0,45 gram dengan kaca arloji ditutup dan diberi label dan dimasukkan bahan-bahan yang telah ditimbang itu ke dalam passbox. Selanjutnya pada ruang transfer box diambil semua bahan dan alat yang siap pakai ke dalam lemari dengan suhu kamar, lalu dilakukan wadah tersebut melalui transfer box ruangan selanjutnya. Untuk selanjutnya pada ruangan white area dimasukkan propofol ke dalam wadah, dilarutkan natrium fosfat di basic sebanyak 0,04 gram ke dalam water for injection, lalu dilarutkan natrium fosfat monobasic sebanyak 0,08 gram ke dalam water for injection, dilarutkan natrium klorida sebanyak 0, dilarutkan larutan sebanyak 0,34 gram ke dalam water for injection, dilarutkan gliserin sebanyak 0,45 gram ke dalam water for injection, lecitin telur juga 0,1 gram ke dalam water for injection, minyak kedelai sebanyak 0,9 gram, lalu di-adjust pH dengan dicek pH menggunakan pH meter oleh petugas yang berada pada di ruangan D. Lalu setelah dicek pH, kemudian di-add-kan dengan water for injection. Lalu selanjutnya dimasukkan propofol, pengencer, fase minyak emulgator, dapar pengisotonis ke dalam vial, ditimbang sebanyak jumlah zat aktif per vial yaitu 0,0 gram, 0,02 gram ke dalam masing-masing vial dan ditutup vial dengan penutup karet. Selanjutnya pada ruang gray area, ruang sterilisasi yaitu disterilisasi vial berisi water for injection dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Lalu untuk ruang evaluasi dilakukan evaluasi sediaan, lalu sediaan diberi etiket, dikemas dalam wadah sekunder yang dilengkapi brosur informasi obat yang sesuai.
Selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan, di mana yang pertama itu ada uji kebocoran dengan syarat tidak satupun vial atau ampul yang bocor. Lalu yang kedua itu ada uji kejernihan larutan dengan syarat tidak ditemukan adanya serat atau pengotor. Next. Lalu yang ketiga itu ada uji pH, di mana syaratnya pH sediaan berada dalam 7,8 sampai 7 sampai 8,5. Lalu ada uji sterilitas dengan syarat steril, tidak ada pertumbuhan mikroba. Yang selanjutnya ada uji bahan partikulat dalam injeksi dengan syarat partikel lebih dari 10 eh, mikromili sama dengan 6.000 per wadah. Lalu ada partikel lebih dari 25 mikromili sama dengan 600 per wadah. Next. Lalu yang terakhir itu ada uji evaluasi endotoksin bakteri dengan syarat tidak lebih dari 0,67 unit endotoksin per miligram kanam. Lalu di sini ada kemasan. Yang pertama ada kemasan primer menggunakan vial. Lalu ada kemasan sekunder yang berguna untuk melindungi kemasan primer juga memberikan informasi untuk identitas obat. Lalu yang ketiga, next. Ada brosur yang memberikan informasi terkait komposisi, indikasi, mekanisme kerja, kontraindikasi, efek samping, aturan pakai, nomor registrasi, nomor batch, med date, dan expire date dari obat injeksi propofol. Lalu yang terakhir ada etiket sebagai identitas yang akan disimpan di vial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.